Oke, selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam dan salam sejahtera juga Tuhan. Wah, jangan panggil Tuan, Panggil apa? panggil Encik membuli. ONC, NC, oke. Oke, dengar juga suara saya? Astaga, ini dengar Cek. Jelas juga? Jelas, jelas. Oke, terima kasih lah karena sudah dapat luangkan masa bersama-sama saya untuk sesi konseling kita malam ini. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri dulu kan antara satu sama yang lain. Saya belum Ya, kenal betul, kamu, kamu betul. pun belum kenal saya. Betul tuh, Nah, betul tuh Cek. kata orang tak kenal maka tak cinta. Macam Oh, lain saja. masih ingat lagi pepatah tuh Cek. Tidak, tidak bergurau saja. Oke, tidak apa. Oke. Saya memperkenalkan diri dahulu. Oke, nama saya Reskol Jusmin. Saya berasal daripada Sabah. Dan waktu ini saya masih lagi melanjutkan pengajian di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan saya mengambil kos Reka Cipta. Dan sekarang ini saya masih lagi semester 5 untuk semester inilah. Bagaimana pula dengan kamu? Izin perkenalkan diri, namanya Ranyar Saibun, Rania. berasal daripada Sabah juga, dan sekarang menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan mengambil bidang bentuk teknologi dan sekarang dalam semester 4 untuk Oh, semester EJ. 4. Jadi kita beza satu Ya, betul. semester saja lah nih kan. Ya, betul, betul. Oh, bagus, bagus, bagus. Jadi macam mana pembelajaran sepanjang pengajian ini sampai semester ini? Oke juga. Setakat ini oke, berjalan dengan lancar walaupun memang ada rintangan dia tersendiri. Tapi Oh, kalau kita berusaha dan tekun sama itu boleh dijalankan dengan oh, baiklah begitu. bagus, bagus. Memang itu yang saya mau dengar tuh. Oke, kita lanjutkan untuk sesi yang seterusnya. Oke, baiklah. Seperti yang kamu tahu, sekarang ini kita sedang melakukan aktiviti ataupun sesi konseling kan. Tapi saya percaya bahwa konseling ini sangat berkait rapat dengan bimbingan. Tapi saya ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada kamu. Pada pendapat kamu lah, apakah itu bimbingan? Pada pandangan saya berkaitan dengan bimbingan dan konseling ini adalah sesuatu yang dapat membantu atau menolong seseorang itu ketika ia menghadapi masalah. Dan melalui bimbingan konseling inilah kita dapat menolong dan membantu individu tersebut. Itu sahaja pandangan saya, Tuan. Ya, jangan panggil saya tuan nih, cek pun boleh. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang kamu sudah katakan tadi. Memang betul lah. Aktiviti bimbingan ini adalah suatu aktiviti bagaimana kita mendorong sesuatu individu itu, entahkah itu masalah mengenai diri sendiri, entahkah itu masalah dengan rekan ataupun masalah dengan keluarga. Jadi dari situ kita menggunakan satu pendekatan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu itulah. Oke, seterusnya, adakah kamu sudah bersedia untuk sesi bimbingan ini? Bersedia, Cek. Oke, baiklah, baguslah kalau kamu sudah bersedia. Dan saya ada lagi satu perkara ingin beritahu kepada kamu bahwa setiap sesi bimbingan kita ini, setiap apa yang kamu telah kongsikan ataupun apa yang kamu telah perkatakan mengenai apa-apa masalah pribadi atau perkara-perkara yang seumpama itu semuanya akan dirahasiakan dan tidak akan diberitahu kepada orang lain ataupun mana-mana pihak. Cuma kamu dengan saya saja yang akan tahu mengenai perkara ini. Boleh? Oke, seperti yang saya sudah perjelaskan di awal tadi, kalau kamu masih ingat mengenai tujuan dan matlamat itu adalah satu perkara di mana supaya saya boleh menganalisis masalah yang kamu hadapi. Jadi dari analisis itu akan ada satu keputusan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah kamu itu dengan jalan yang terbaik. Boleh paham? Boleh paham, Cek. Oke, Boleh paham. baguslah. Bagus. Kalau kamu sudah paham, kita akan lanjutkan untuk sesi seterusnya. Oke, baiklah Raniar.
Untuk pertanyaan soalan pertama saya ini, apakah masalah yang kamu hadapi ketika ini? Masalah yang saya hadapi pada ketika ini adalah mendapat jadwal yang padat dan assignment yang begitu banyak sehingga sukar untuk saya melakukannya, membuatkan saya stres. Oke, dengan masalah yang kamu hadapi ini, dengan keadaan stres, dengan keadaan tekanan, apa yang biasa ataupun sering kamu lakukan ketika kamu berada dalam situasi itu? Ketika saya berada dalam situasi ini, saya hanya berdiam diri dan malu bertanya kepada rekan-rekan yang lain. Hmm, oke. Jadi sebelum-sebelum ini kamu pernahkah kongsi masalah kamu dengan orang lain selain Ah, daripada se- saya? Sebelum-sebelum ini memang ada dengan rekan untuk meminta Oke. pendapat, tapi saya kurang keyakinan untuk menggunakan kaidah tersebut. Oh, jadi selama ini kau hanya pendamkan masalah kau lah. Kau pendamkan masalah kau sendiri begitu. Kau tanpa kau bagi tahu orang lain. Ya, lebih kurang begitulah, Ence. Oke, terima kasih Raniar. Kita teruskan sesi selanjutnya. Oke, baik, kita teruskan. Saya ada satu pertanyaan lagi. Dengan masalah yang kamu hadapi ini, dengan situasi yang membuatkan kamu stres, tekanan, pernahkah kamu mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendiri? Ah, Pernah juga untuk meluahkan perasaan kepada rekan tentang masalah tersebut, tetapi saya berdiam dan merasa malu Oke, ketika melakukannya. jadi kamu tidak dapat luahkan masalah kamu lah kepada kawan-kawan kamu, Ya, Ince. sebab kamu berasa malu. Ya, betul. Oke, baik Raniar. Sebenarnya masalah-masalah begini kita tidak boleh pendam sendiri. Masalah-masalah begini kalau kita pendam sendiri ianya akan menjadi lebih teruk. Jadi seeloknya masalah-masalah begini, contoh lah kalau macam kita percaya dengan kawan kita tuh, kawan baik kita tuh, kita boleh luahkan segala masalah kita. Dan kemungkinan juga kawan baik kita tuh boleh membantu kita, boleh memberikan motivasi, kata-kata nasihat. Dan begitu juga sebaliknya dengan orang tua kita, begitu. Jadi kita juga boleh meluahkan segala masalah kita kepada orang tua kita karena orang tua kita lebih mengenal kita. Jadi tidak ada salah untuk kita meluah masalah kita kepada mereka. Mana tahu mereka pun boleh membantu kita dan mereka juga boleh memberikan kata-kata motivasi, kata-kata dorongan untuk kita melakukan perkara yang lebih baik. Boleh? Boleh, boleh, Ince. Oke, baiklah Raniar. Terima kasih di atas perkongsian kamu sebentar tadi. Dan sekarang saya sudah tahu mengenai masalah kamu dan saya coba sedaya yang mungkin, sebaik yang mungkin untuk membantu kamu lah di dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Oke, saya sudah buat analisis dan penelitian mengenai masalah kamu. Oke, yang pertama ini kamu mempunyai masalah disebabkan jadwal yang padat kan? Ya, betul-betul. Oke, jadwal yang padat ini juga mungkin disebabkan pengambilan jam kredit yang tinggi. Berapa jam kredit yang kamu ambil buat masa ini? Untuk setiap pengambilan subjek semester ini? Setakat ini 23. 23. Oke, untuk pengetahuan kamu Raniar, 23 jam kredit itu adalah jam kredit yang sangat tinggi. Sedangkan standar UPSI seorang pelajar diperlukan ataupun diwajibkan hanya 20 jam kredit sahaja gitu. Jadi ini sudah melebihi kemampuan kamu. Jadi 23 jam kredit itu sudah terlalu padat. Jadi coba usahakan untuk semester yang akan datang hanya mengambil subjek-subjek tertentu saja yang mencukupi 20 jam kredit dan tidak melebihi 20 jam kredit. Oke, seterusnya masalah kedua yang kamu hadapi ini adalah kamu tidak dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh lecturer dengan baik.
Oke, kita paham sebagai seorang student, belajar online bukanlah suatu pembelajaran yang mudah. Banyak faktor ataupun perkara yang kita perlu pikirkan, khususnya daripada segi penggunaan data begitu. Kadang-kadang kita pun rasa dibebani dengan pembelajaran online sebegini. Tapi walau bagaimanapun kita perlu teruskan juga. Saya paham kamu rasa terbeban dan kamu juga tidak dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh lecturer kamu. Tetapi walau bagaimanapun kamu kena inform juga dengan lecturer kamu. Contoh kamu rasa terbeban, kamu tidak mampu menyelesaikan tugasan itu, kamu kena inform dengan lecturer, kamu kena tanya dengan lecturer, kamu kena bagi tahu apa masalah kamu, apa situasi yang kamu hadapi. Jadi apabila kamu bagi tahu dengan lecturer kamu mengenai masalah yang kamu hadapi, lecturer kamu juga mungkin boleh bagi kamu excuse, dan kemungkinan juga lecturer kamu boleh dia boleh extend due untuk submission ataupun penghantaran assignment kamu. Jadi itu adalah salah satu inisiatif lah yang kamu boleh ambil untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Jadi lain kali coba elakkan mengambil subjek ataupun jadwal yang padat. Ini jadi sebagai pengajaran kamu lah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung bagi sesi konseling kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya hari ini. Oke, apa yang saya boleh simpulkan ataupun apa yang saya boleh rumuskan dalam sesi konseling kita hari ini, kamu kena jadi orang yang kuat dan kamu juga kena jadi orang yang tabah di dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi yang kamu hadapi. Kamu teruskan untuk menjadi orang yang tabah di dalam menghadapi segala rintangan, halangan ataupun dugaan itu. Meskipun kadang-kadang kita rasa terbeban dengan masalah yang kita hadapi itu, tetapi jadikanlah masalah itu sebagai jembatan untuk kamu berjaya, untuk kita berjaya. Ini adalah pertanyaan terakhir daripada saya. Oke, apakah perasaan kamu setelah mengikuti sesi counseling ini sebentar tadi? Pada pandangan dan perasaan saya rasa bersyukur sekali karena dengan sesi konseling ini saya dapat meyakinkan diri saya balik dan merasa lebih lega berbanding yang sebelumnya, karena dalam perkongsian ini saya mendapat satu pandangan, yaitu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah, dan melalui pandangan daripada Encik lah saya semakin merasa lebih lega dan yakin untuk menyelesaikannya. Ya, bagus Raniar. Jadi adakah strategi penyelesaian yang saya kongsikan kepada kamu serba sedikit membantu kamu di dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Dengan kaidah yang telah Encik nyatakan sebelum ini, begitu memberangsangkan, kalau dihitung dari 100 saya bagi angka 99. Terima kasih. Dia sangat memberangsangkan dan memberi motivasi pada diri saya. Oke. Jawaban yang sangat baik daripada kamu. Terima kasih. Jikalau ada masa-masa yang terluang, masa-masa di lain hari, adakah kamu sudi untuk mengikuti sesi konseling kita yang seterusnya? Ya, saya sudi mengikutinya karena ya begitu banyak manfaat didapati melalui sesi konseling tersebut. Baiklah, terima kasih karena kamu sudah meluangkan masa, dan semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Terima kasih.